Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah bersenah kesudahan, selalu baru setiap pagi, dan begitu besar kasih setiap Bapa Yahweh dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 atau pada tanggal 29 Nisan 5781. Di dalam kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Imamat atau Paikrat 17 ayat 8 sampai 9. Dan hari ini juga kita memasuki penghitungan Omer yang ke-14, saudaraku, yang berkata demikian. Dan engkau harus mengatakan kepada mereka, setiap orang dari keluarga Israel dan dari pengembara yang menumpang di tengah-tengah kamu, yang menaikkan persembahan bakaran atau suatu kurban dan tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk mengolahnya bagi Elohim Yahweh, maka orang itu haruslah dilenyapkan dari bangsanya. Saudaraku, inilah dimana perekopnya tentang peraturan penyembelihan hewan kurban tentunya, saudaraku. Dan di sini Bapak Yahweh menegaskan di dalam dafarnya atau firman-Nya, perintahnya kepada Mose dan Harun untuk menyampaikan hal ini sebagai perintah Bapa Yahweh dalam memberikan persembahan bakaran yang diberikan oleh bangsa Israel dan juga pengembara, saudaraku. Nah, ini berarti menyatakan kepada seluruh pengikut yang berhubungan dalam penyembahan kepada Bapa Yahweh, karena pengembara ini adalah masuk kepada bangsa-bangsa lain. Dan itu masuk kepada kita, saudaraku, saat ini di dalam kehidupan kita, karena kita bukan menjadi satu golongan darah dengan bangsa Israel, tapi kita masuk dalam kelompok bangsa-bangsa, saudaraku. Dan inilah di dalam ayat 9 tadi dikatakan dari keluarga Israel maupun dikatakan pengembara yang menumpang di tengah-tengahmu. Kita menjadi bagian dalam kelompok pengembara ini, saudaraku, sesuai dengan firman ini. Dan dikatakan setiap memberikan persembahan haruslah dibawa ke pintu bait Elohim, saudaraku, ke pintu kemah suci di hadapan Bapa Yahweh. Artinya bila tidak maka akan dilenyapkan. Dan inilah memiliki makna bahwa di dalam penyembahan kita, di dalam iman kita harus tertuju kepada Bapa Yahweh. Di luar dari Bapa Yahweh, saudaraku, firman mengatakan semuanya akan dilenyapkan, saudaraku. Dan ini sangat serius. Dan kita renungkan hal ini, saudaraku, dalam kita menjalani iman kita, dalam kita memberikan penyembahan kita, persembahan kita, sembah sujud kita, kemuliaan yang kita angkat, saudaraku. Dan bagaimana iman kita kepada siapa, saudaraku. Dan sini Bapak Yahweh sangat menegaskan di dalam firman yang baru saja kita baca, bila tidak di dalam bait Elohim atau kepada Elohim Yahweh, maka Bapak Yahweh akan melenyapkan orang tersebut, saudaraku. Dan ini menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur yang kita terus belajar, saudaraku. Kita tadinya menyembah kepada ilah-ilah lain, sekarang kita sudah dikembalikan di dalam penyembahan kita, dalam iman kita kepada Bapa Yahweh yang disembah oleh bangsa Israel dan yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub dan bangsa Israel, saudaraku. Dan kita dientenkan ke sana, kita bergabung ke sana dalam iman kita, sehingga kita memberikan pujian, penyembahan kita, pengagungan kita, doa-doa yang kita panjatkan, yang kita sebut, yang kita panggil dalam iman kita oleh mulut perkataan kita adalah Elohim Yahweh yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub dan bangsa Israel ini, saudaraku. Jadi artinya kita tidak akan dilenyapkan. Namun yang di luar dari ini jelas dikatakan tadi akan dilenyapkan dari segala bangsa. Ini hal yang sangat serius, saudaraku. Dan mengenai persembahan ini semuanya yang sudah digenapi di dalam Adonai Yeshua HaMashiach sebagai persembahan korban darah
yang terakhir, saudaraku, tidak ada lagi setelah itu. Kita tidak perlu mengorbankan korban binatang-binatang lagi, saudaraku, karena sudah digenapi, disempurnakan oleh darah Adonai Yesus HaMasiah. Efesus 1 ayat 7 berkata, yang di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu penghapusan kesalahan sesuai kekayaan anugerahnya. Inilah menjadi suatu anugerah yang besar. Mari saudaraku, suatu karunia yang besar dalam keselamatan roh kita nanti kita sudah dapatkan. Tinggal kita mau menjalaninya terus dalam kita berjuang untuk melakukan ketaatan, saudaraku, dan kita belajar terus. Tentu belajar mengikuti apa yang memang Bapak Yahweh kehendaki, aturannya sesuai dengan Torahnya Bapak Yahweh. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua. Mari kita maju terus dalam iman kita tetap berjuang dengan otoritas kuasa Bapak Yahweh dalam Adonai Yesus HaMasiah dalam kehidupan kita. Dari tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, di dalam nama Bapak Yahweh, dalam nama Adonai Yesus HaMasiah, saya berdoa semuanya menjadi berhasil dan kita tidak dipermalukan. Yang sakit akan diberikan kesembuhan, yang terikat akan dilepaskan, yang terbelenggu akan dibebaskan, yang merasa tidak ada jalan keluar, Bapak Yahweh bukakan jalan keluar. Itulah kerinduan kita. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.